Pada kesempatan ini kita akan belajar materi yang baru pada bab 3 Matematika kelas 8, yaitu tentang relasi dan fungsi. Kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah siswa dapat mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi menggunakan berbagai representasi berupa kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Sebelum kita belajar, perhatikan peta konsep dari materi yang akan kita pelajari. Materi, relasi, dan fungsi terdiri dari dua pembahasan, yaitu relasi dan fungsi. Kemudian ada materi tambahan, yaitu korespondensi satu-satu. Baik relasi maupun fungsi, nanti kita akan tentukan penyelesaiannya, yaitu berupa diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Fungsi juga akan kita tentukan penyelesaiannya berupa tabel, grafik fungsi, dan persamaan fungsi. Kita akan mempelajari dulu apa itu relasi. Relasi dari kata relation, yang artinya adalah hubungan. Dalam matematika, relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang menghubungkan anggota himpunan A ke himpunan B. Ini dapat memberikan pemahaman kalian tentang relasi. Ada 4 bersaudara, yaitu Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Keempatnya sudah berkeluarga. Sulastri memiliki anak yang bernama Wafi. Idris memiliki 3 orang anak, yaitu Faisal, Ali, dan Rizki. Halim memiliki 2 orang anak, yaitu Alvin dan Najwa. Sementara Thohir baru saja menikah dan belum memiliki anak. Jika digambarkan dengan skema atau bagan, inilah hubungan antara orang tua dan anak dari keempat bersaudara tersebut. Keempat bersaudara tersebut dapat kita kelompokkan menjadi satu himpunan, sebut saja himpunan A. Maka anggota himpunan A itu terdiri dari Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Sedangkan anak-anak mereka dapat dikelompokkan ke suatu himpunan yang kita beri nama B. Maka anggota himpunan B adalah Wafi, Faisal, Ali, Rizki, Alvin, dan Najwa. Hubungan atau relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah memiliki anak, atau bisa juga orang tua dari. Sedangkan dari himpunan B ke himpunan A adalah memiliki orang tua dan bisa juga anak dari. Supaya lebih jelas, kita perhatikan pembahasan berikutnya. Situasi tadi dapat dengan mudah kita pahami jika dinyatakan dengan berbagai cara yang akan kita bahas berikut ini. Dengan demikian, relasi dapat dinyatakan dengan pertama diagram panah, kedua diagram kartesius, yang ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Relasi tadi kita gambarkan dengan diagram panah. Hal-hal yang harus kalian lakukan adalah, pertama, himpunan A kita gambarkan dalam sebuah kurva tertutup. Demikian pula dengan himpunan B. Kurva dapat berbentuk persegi panjang, lingkaran, elips, dan seterusnya. Kemudian, himpunan A dan himpunan B diberi nama, dan semua anggota himpunan A ditulis dalam kurva tersebut dan ditandai dengan titik atau noktah. Titik atau noktah ini fungsinya untuk menghubungkan tanda panah. Relasi dari himpunan A ke himpunan B kita tulis. Misalnya, relasinya adalah orang tua dari. Sehingga dari diagram panah ini kita dapat dengan mudah melihat relasi dari himpunan A ke himpunan B. Sulastri orang tua dari Wapi, Idris orang tua dari Faisal, dan juga orang tua dari Ali, juga Rizki. Halim orang tua dari Alvin dan Najwa. Karena Thohir belum memiliki anak, maka Thohir tidak dipasangkan ke anggota himpunan B. Cara berikutnya adalah diagram kartesius. Pada bab sebelumnya kalian sudah belajar sistem koordinat kartesius. Maka untuk menggambarkan relasi pada diagram kartesius, yang pertama harus kalian buat adalah sumbu mendatar dan sumbu tegak yang berpotongan tegak lurus. Kalian boleh ambil daerah positifnya saja.
Himpunan A berada pada sumbu yang mendatar. Semua anggotanya kalian nyatakan pada sumbu tersebut. Semua anggota himpunan B dinyatakan pada sumbu tegak. Sumbu mendatar kita beri nama sesuai nama himpunan, misalnya himpunan A dan himpunan B. Titik-titik ini menyatakan relasi anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Sulastri adalah orang tua Wapi, Idris adalah orang tua Faisal, orang tua Ali, dan orang tua Rizki. Halim adalah orang tua Alvin dan orang tua Najwa. Sementara Thohir di sini tidak memiliki hubungan dengan anggota himpunan B. Cara yang ketiga adalah himpunan pasangan berurutan. Ciri dari himpunan pasangan berurutan adanya tanda kurung kurawa. Setiap relasi ditulis dalam tanda kurung. Misalnya, Sulastri orang tua dari Wapi, maka kita tulis Sulastri, Wapi. Idris orang tua dari Faisal, maka Idris, Faisal, dan seterusnya. Sementara Thohir, karena tidak memiliki pasangan dengan anggota himpunan B, tidak ditulis dalam himpunan pasangan berurutan. Agar lebih jelas, coba kalian simak contoh soal berikut. Buat diagram panah dari relasi 3 kalinya dari himpunan K, yang anggotanya 6, 9, 15, 21, 24, dan 27. Himpunan L, anggotanya 2, 3, 5, 8, 9. Karena relasinya 3 kalinya, maka kita hubungkan dengan tanda panah 6 ke 2. Karena 6, 3 kalinya dari 2. 9 ke 3, karena 9, 3 kalinya dari 3. 15, 3 kalinya dari 5. 24, 3 kalinya dari 8, 27, 3 kalinya dari 9. Ada anggota himpunan K yaitu 21 yang tidak memiliki pasangan di himpunan L. Contoh kedua, buat diagram panah dari relasi 1 lebihnya dari himpunan P ke himpunan Q. Anggota himpunan P 2, 3, 5, 9, 12. Anggota himpunan Q 1, 4, 7, 10, 13. Karena relasinya 1 lebihnya dari, maka kita hubungkan dengan tanda panah 2 ke 1. Karena 2, 1 lebihnya dari 1. 5, 1 lebihnya dari 4. Beberapa anggota himpunan P, yaitu 3, 9, 12, tidak memiliki pasangan dengan anggota himpunan Q, karena tidak memenuhi relasi 1 lebihnya dari. Contoh ketiga, dari diagram panah berikut ini, tentukan relasi yang mungkin. Relasi yang mungkin adalah kuadrat dari. Perhatikan anggota himpunan A yaitu 0, 1, 4, dan 9. Anggota himpunan B 0, 1, 2, 3, dan 4. 0 kuadrat dari 0, 1 kuadrat dari 1, 4 kuadrat dari 2, 9 kuadrat dari 3. Berikutnya, kita akan memahami apa itu fungsi. Apa yang dimaksud dengan fungsi? Fungsi memiliki istilah lain, yaitu pemetaan atau mapping. Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A tepat satu ke himpunan B. Agar lebih paham, perhatikan contoh fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat pemeriksaan golongan darah, sekelompok siswa yang terdiri dari Asep, Made, Butet, Siti, dan Udin memiliki tipe golongan darah sebagai berikut. Asep memiliki golongan darah O, Made memiliki golongan darah B, Butet memiliki golongan darah AB, Udin memiliki golongan darah O, Siti memiliki golongan darah B. Ternyata dari sekelompok anak tersebut, tidak ada yang memiliki golongan darah A. Pada fungsi juga ada istilah domain, kodomain, dan rank atau daerah hasil. Domain adalah semua anggota himpunan A. Maka anggota himpunan domain adalah Asep, Made, Butet, Udin, dan Siti. Kodomain adalah semua anggota himpunan B. Maka anggota himpunan kodomain adalah O, A, B, AB. Rank atau daerah hasil adalah anggota himpunan B yang memiliki pasangan di himpunan A. Maka anggota rank adalah O,
B, AB. A tidak termasuk ke dalam anggota himpunan daerah hasil atau anggota himpunan rank. Kita akan melihat perbedaan relasi dan fungsi. Kita simak kembali diagram panah pada slide sebelumnya. Apakah kalian melihat ada perbedaan antara relasi dan fungsi? Perhatikan relasi orang tua dari ada Thohir yang tidak memiliki pasangan dengan anggota himpunan B. Sementara relasi berikut, semua anggota himpunan A memiliki pasangan dengan anggota himpunan B. Semua fungsi adalah relasi, tapi tidak semua relasi adalah fungsi. Untuk lebih memahami fungsi dan bukan fungsi, perhatikan penjelasan berikut. Gambar pada sebelah kiri menunjukkan fungsi, sementara gambar pada sebelah kanan menunjukkan bukan fungsi. Kenapa gambar yang di sebelah kiri disebut dengan fungsi? Coba perhatikan. Semua anggota himpunan A mempunyai pasangan di B, baik gambar 1, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat, gambar kelima, dan gambar keenam. Jadi, memenuhi syarat dari fungsi. Sementara, pada gambar di sebelah kanan, ada anggota himpunan A atau anggota domain yang tidak memiliki pasangan di himpunan B. Maka, gambar di sebelah kanan ini bukan fungsi. Semua anggota himpunan A dipasangkan tepat satu dengan anggota himpunan B. Perhatikan gambar ke-1, ke-2, sampai dengan ke-6. Semua anggota himpunan A atau domain hanya memiliki satu pasangan dengan anggota himpunan B. Sementara gambar di sebelah kanan, ada anggota himpunan A atau domain yang memiliki lebih dari satu pasangan, yaitu pada gambar ketiga, pada gambar keempat, dan pada gambar kelima, juga gambar keenam. Diagram panah di sebelah kanan ini tidak memenuhi syarat sebagai fungsi. Dari sini kalian diharapkan dapat membedakan mana fungsi dan mana bukan fungsi. Kita simpulkan sifat-sifat fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Setiap anggota A dipasangkan hanya tepat satu dengan anggota B. Kita akan menentukan banyak fungsi atau pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Jika banyak anggota himpunan A, kita tulis NA, dan banyak anggota himpunan B, kita tulis NB, maka banyak fungsi yang mungkin dari A ke B adalah NB pangkat NA. Dan banyak fungsi yang mungkin dari B ke A adalah NA pangkat NB. Silakan disimak contoh berikut. Himpunan A adalah himpunan bilangan prima kurang dari 5. Himpunan B adalah himpunan huruf vokal. Hitung banyak pemetaan dari A ke B dan dari B ke A tanpa menggambar diagram panahnya. Kita tulis semua anggota himpunan A, yaitu 2 dan 3. Sehingga kita bisa menentukan banyaknya anggota himpunan A, yaitu 2. Anggota himpunan B adalah A, E, I, O, U, sehingga banyak anggota himpunan B adalah 5. Maka, banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B, yaitu NB pangkat NA, yaitu 5 pangkat 2 sama dengan 25. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari B ke A, yaitu NA pangkat NB, sama dengan 2 pangkat 5, sama dengan 32. Agar kalian dapat lebih memahami materi relasi dan fungsi pada bagian ke-1 ini, silakan dicoba latihan soal berikut. Nomor 1, diketahui hasil ulangan matematika 6 siswa kelas 8A sebagai berikut. Dayu dan Ali memperoleh nilai 8, Udin dan Edo memperoleh nilai 7, Siti memperoleh nilai 6, dan Rina memperoleh nilai 5. Jika A menyatakan himpunan nama siswa dan B menyatakan himpunan nilai, tentukan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Sajikan relasi dari himpunan A ke himpunan B dalam diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram Kartesius. Soal kedua, diketahui himpunan A adalah himpunan kuadrat sempurna. Anggotanya adalah 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya sampai 100, silahkan kalian tulis.
Dan himpunan B adalah himpunan bilangan kelipatan 3 antara 1 sampai dengan 100. Anggotanya adalah 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Relasi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B adalah akar dari. Sebutkan semua pasangan berurutan dari relasi tersebut. Apakah relasi tersebut merupakan fungsi? Silakan jelaskan. Tentukan domain, kodomain, dan range atau daerah hasil. Soal ketiga, sebutkan 3 contoh fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh keempat, diketahui himpunan K, anggotanya P dan Q, himpunan L anggotanya 2, 3, dan 4. Buatlah semua pasangan himpunan berurutan dari himpunan A ke himpunan B yang membentuk fungsi. Tentukan banyak fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Untuk kesempatan ini, materi tentang relasi dan fungsi bagian ke-1 cukup sampai sekian. Sampai ketemu di video berikutnya, yaitu membahas tentang notasi fungsi dan menyatakan fungsi baik dengan grafik maupun persamaan. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran kali ini. Ikuti materi berikutnya dengan subscribe channel ini. Jangan lupa like dan komen. Wassalamualaikum.